Rati. Iya, halo, Ray Utami. Lu pertama kali ya muncul di vlog gue ini ya? Iya, pertama kali. Selamat ya. Selamat datang. Apa namanya? Tadi pagi-pagi banget lu bilang katanya janji pagi-pagi banget gitu ya. WA pagi-pagi banget. Ulang mak jam berapa pagi-paginya? Ternyata jam 10:30. Jadi menurut gue itu 10:30 pagi ya. Karena gue dari rumah pagi. Gue dari rumah itu jam 8:30. Jadi paginya Juwika Rati itu 10:30. Itu sih siang brunch time. Juwika Rati ini temen aku udah hampir 10 tahun kita bersahabat. Dulunya awalnya presenter sama-sama di salah satu stasiun TV swasta, bawain acara olahraga, berita. Kita selalu intens stripping Senin sampai Minggu, dan persahabatan kita sampai sekarang. Bahkan pada saat gue masuk penjara, lu tetap jadi sahabat gue dan care banget sama gue. Thank you ya. Sama-sama. Keren banget, makanya di sini gue pengen lu ada di sini, apresiasi lah sebagai sahabat gue gitu. Sambil ngobrol-ngobrol ringan. Ngobrol-ngobrol ringan. Jadi pengen tahu dong kegiatan lu, kan ibu rumah tangga nih sekarang. Ngapain aja sih selain ibu rumah tangga? Biasanya pagi ngapain gitu? Ini berhubung sekolah PJJ ya, pelajaran jauh ya, online, sekolah online itu pertama udah pasti menyita waktu banget. Jadi kalau zaman dulu tuh kan gue bener-bener masih bisa, kalau anak sekolah tuh gue nge-gym gitu kan, atau pergi ketemu teman, pokoknya masih bisa lah ngurus me time gitu kan. Tapi pas anak sekolah online di rumah itu bener-bener yang bangun pagi mesti nyiapin sarapan pasti. Terus gue punya anak yang masih TK, jadi harus didampingin untuk kayak bikin prakarya gitu kan, tinggal. Terus kita juga harus nyiapin setiap break time ya. Kalau break time itu kan kalau yang kakaknya kan bisa ada 2 kali lah istirahat gitu. Jadi aku istirahat ibu, mau makan gitu. Jadi kita benar-benar yang harus nyiapin. Jadi benar-benar standby di rumah itu selama sekolah online, jadi nggak bisa ngapain. Makanya nih sekarang udah mulai ambil rapot, udah mulai libur, jadi udah bisa jalan-jalan, bisa kesini ketemu kayak gitu. Gila, ibu rumah tangga banget ya, wanita Ibu rumah hebat. tangga sekali. Dan pabrik gimana, masih jalan? Masih, jadi ada usaha laundry, cuman karena sekarang pandemi jadi pasti ada dampak lah, merosot gitu kan. Banyak hotel yang ditutup, jadi laundry buat hotel sama buat rumah-rumah juga gitu. Oke. Sama ada juga, aku juga punya ada YouTube juga ya, jangan lupa subscribe di karya built-in. Oh ya. Oke, jadi kita sekarang sini ngomongin apa ya, karena banyak yang viral-viral, ya kita komentar aja sih, nggak untuk menjelekkan atau ngomongin siapapun. Ini cuman kayak pendapat kita aja untuk berita yang lagi viral-viral menurut pendapat seorang juga nanti gitu kan. Pengen tahu selebgram bawa kabur uang arisan online 20M. Wow. Hingga fakta terkait manusia silver pelaku mutilasi. Aduh, Menurut lu gimana? Selebgram bawa uang arisan online 20M. itu sih udah banyak ya, udah banyak kalau kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada arisan, harus hati-hati nih yang megang duit siapa. Makanya gue tuh paling anti deh kalau misalnya disuruh megang ribet-ribet duit, karena kita kan nggak pernah tahu nih, tiba-tiba orang ngerasa udah transfer terus tiba-tiba kita lupa atau bukti transfer nggak ada, itu tuh ngeri banget loh. Jadi harus hati-hati banget. Pokoknya kalau emang kira-kira orangnya selebor, nggak rapi, nggak apik, jangan berani-berani jadi bendahara. Tapi kalau arisan, lo termasuk yang tim ikut arisan apa enggak? Untuk saat ini belum ikut arisan. Belum ada waktu ya, sibuk. Mungkin nanti mau ke depannya. Oke. Mutilasi apa tadi? Ini ada penjaga warteg mirip Via Valen. Waduh, sekarang banyak loh. Sekarang banyak ya di viral. Di mana ada yang mirip Raffi Ahmad, ada yang mirip siapa lagi kemarin? Si siapa tuh yang itu tuh yang suka komedi tuh, siapa sih namanya? Gua nggak tahu deh pokoknya. Terus ada Via Valen, ada Syahrini, banyak deh sekarang yang mirip-mirip ya. Yang mirip Revitami ada nggak? Cari dong. Kalau ada ya, kalau ada yang mirip Revitami langsung komen saya mirip Revitami. Saya kasih permen. Ada giveaway loh. Ini ada Dubai Miracle Garden, merupakan taman bunga yang diklaim sebagai taman bunga terbesar di dunia.
Wih, keren banget. Keren ya? Mm-mm. Wow, itu kalau ke Dubai bisa ke situ tuh berarti tuh nih baru jadi loh. Udah pernah ke Dubai? Belum, pajak dong. Ayo. Vlog yuk. Tunggu pandemi kelar aja kan ya. Sambil bikin konten Nih kan. ada pencuci piring di Istana Buckingham digaji 17.000 pound sterling atau sekitar 330 juta per tahun. Wow. Cuci piring. Tapi jangan salah ya, itu pernah lihat berita Mm-mm. kayak babysitternya artis Hollywood gitu ya, babysitternya anggota kerajaan itu bisa MM-an loh setahun. Gajinya tuh ini kan setahun 330, kayaknya itu sebulan deh. Sebulan tuh kayak 200 juta apa berapa gitu ngurusin anak si artis Hollywood. Minat? Nggak mau. Gak apa-apa, gak masalah. Ya udah. Tapi kalau pulang kampung kan ke Indonesia kan pakai coat gitu kan. Biasa kalau orang kan kalau di luar negeri pakai coat, pakai apa koper yang keren. Nggak tahu pas di sana nyuci piring. Yang penting kan dapat duit Iya. Terus sampai sini beli tanah langsung. Nah ini sedikit kita agak bahas. Ada yang viral juga bahwa kemarin ada 6 orang yang ketembak ya pengawalnya Habib Rizik. Nah, menurut pendapat lo gimana? Aku tuh jujur ya, kalau itu berita itu aku belum baca karena memang dari awal pas datang tuh sang Habib ini memang pasti banyak kejadian-kejadian mulai dari rame-rame orang pas pandemi gini. Nah pas yang kejadian itu aku nggak belum baca, belum tahu. Dan dikabarkan kan katanya udah tersangka ya. Tersangka ya. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti peraturan ya apapun itu, pandemi, apalagi pandemi gini ya. Aku jujur malah nggak tahu ketangkepnya kenapa sih? Karena ada di kerumunan. Oh karena kerumunan. Harusnya ada laporan gitu ya. Ya, gitu. Pertemuan Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad, sahabat sejati. Bagus, Ustadz Adi Hidayat aku suka. Ustadz Adi Hidayat. Lo kalau dengan referensi apa siapa aja tuh? Kayak misalnya ceramah gitu. Ustadznya. Pokoknya aku tahu Ustadz Adi Hidayat itu pinter banget. Jadi dia tuh kayaknya di kepalanya isinya tuh ilmu semua. Jadi kalau mau nanya apapun dia hafal ya. Ya aku tahu gitu. Jadi mau nanya pernah bisa datang ke kajiannya? belum. Kalau yang udah pernah tuh kajiannya siapa ya? Peggy Melati Sukma. Oh gitu Iya. Peggy Melati pernah? Sukma pernah. Peggy Melati Sukma itu sekarang udah hijrah, udah pakai niqab dan udah suka dateng, tapi lebih kayak sharing-sharing. Apa namanya? Cerita-cerita pengalaman. Memang sih belum banyak sih. Hafalan-hafalannya belum terlalu banyak, cuman lebih ke sharing bisa hijrah gimana. Jadi lu bisa loh kalau mau jadi ustadz nih Reutami, gue rasa dia lebih cocok Jauh karena pelajarannya tuh lebih berat. Gue rasa mungkin kalau misalnya dia cerita tuh lebih nampol gitu. Terus pernah lagi artis yang jadi ustadz siapa namanya? Adipura tuh dulu pemain sinetron zaman tahun 90-an, 2000-an lah ya, terkenal banget. Terus sekarang udah hijrah, tapi waktu itu juga datang ke pengajian dia udah lama, udah 2013-an kayaknya deh. Tapi sekarang nggak tahu ya masih apa enggak gitu. Itu juga cerita-cerita pengalaman zaman jahiliyah lah gitu. Terus kan ada pejabat yang ditangkap karena korupsi dana pandemi. Ini kan ada yang isu yang bahwasanya ya kalau dana pandemi itu harus dihukum mati karena korupsi dana pandemi. Menurut lo gimana? Gimana ya? Kayaknya kasihan tapi sebenarnya gimana gitu ya? Kasihan nggak kasihan ya? Ya harus serahin nama hukum yang berlaku ya. Kalau memang kita serahkan itu nilainya besar juga ya. Kan harusnya buat masyarakat Indonesia. Karena gini ya, kayaknya peraturan di Indonesia tuh kan mungkin nih baru ya yang hukum mati pejabat itu. Mungkin kalau di Korea Utara, wah itu langsung dihukum mati, tau nggak? Berarti lu nggak setuju ya? Korea Utara 7 turunan. Korea Utara ya kalau misalnya berani korupsi itu 7 turunan dia bakal dihukum hukuman yang sama. Misalnya nih kakeknya di penjara misalnya 20
tahun. Itu ke-7 turunan itu bakalan ngalamin juga. Gue pernah baca berita kayak gitu. Gila ya? Makanya nggak akan ada yang berani. Ya kan? Tapi berarti lo nggak setuju ya kalau koruptor dihukum mati ya? Bukannya nggak setuju, cuman maksudnya kita kan nggak tahu, belum pernah ngalamin gitu ya. Jadi kayaknya apa iya sih gitu kan, udah gitu kalau emang harus ngelakuin itu bener-bener harus yang wah mesti kuat banget tuh hukumnya kan. Masih harus dikaji lagi lah artinya kayak gitu ya. Maksudnya kayaknya nggak bukan Asia banget ya sih kayak gitu, nggak tahu ya. Korea bukan Asia. Korea mah udah biasa dari zaman dulu ya. Kalau Indonesia kan orangnya ramah-ramah gitu ya. Kayaknya kita balikin aja ke hukum yang ada deh gitu, kira-kira bagusnya gimana ya kan. Gitu. Oh, terus rencana lu ke depan sama anak-anak? Rencana ke depan ya mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berguna, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa pokoknya kalau kita udah nggak ada, anak-anak tuh bisa hidup lah gitu kan. Sebenarnya tujuan orang tua kan kayak gitu. Nggak masuk pesantren gitu misalnya? Ada pikiran kayak gitu, tapi mungkin SMA kali masuk pesantren. Kalau SD SMP kayaknya belum, kasihan. Apalagi ya bisa berita. Bobol ventilasi udara, 7 tahanan Polresta Pekanbaru dikabarkan kabur. Itu gimana tuh, di luarnya nggak ada pagar apa gimana? Berarti ventilasinya dibobol. Nah sekarang gue tanya balik ya, Ray tahu nggak berita yang beberapa bulan lalu tahanan kabur dengan menggali tanah, Gorong-gorong itu kan yang dari kamar ya, dari tanah keluar gorong-gorong. yang akhirnya bunuh diri itu kan yang itu caranya gimana? Orang keluarga negara China itu kan. Ya berarti dia memang udah dipikirin matang-matang, ya kan? Enggak, maksudnya itu kan perlu berhari-hari dan emang nggak kelihatan sama petugasnya. Itu Nah, kok ada tanah? harus dicek apakah ada keterlibatan atau enggak. Katanya sih ada ya. Nah, kalau ada kan pasti akan diberikan sanksi, ya kan? Bisa misalnya dimutasi, pindah, kayak gitu. Ini Itu ya, ventilasi udaranya aja dibobol atau Bawa- kabur. bawa alat-alat petukangan gitu ke dalam situ. Gali, bobol, obeng, Iya, bongkar. Ya makanya berarti kan dia artinya nggak sendiri. Kalau secara logika bener nggak? Iya Kalau lah, sendiri kan pasti. pasti sulit lah untuk kabur kayak gitu. Mungkin pengen ngeliat ya tuh ada gunung depan kita loh. Ntar ya lihat Bagus ya. Pemandangannya indah banget di sini. Pagi terus pas Sandiaga Uno positif COVID tanpa gejala. Semoga cepat sembuh ya. Sembuh ya Pak Sandi ganteng. Dan Jateng dapat 421.000 vaksin tenaga kesehatan diprioritaskan. Aku tanya nih sama Ray, kalau ada vaksin mau disuntik ya? Ya kalau memang udah resmi official ya kenapa enggak? Kenapa emang? Ya kamu dulu deh beraku. Takut ya? Takut. Gue tuh minum obat aja takut loh. Masa Apalagi sih? suntik Jadi Ya, tuh tapi kan kalau buat Kebaikan keselamatan, ya, keselamatan dan kesehatan mah gue mah mau tapi yang nanya, misalkan ini kan vaksin ya. Kalau vaksin itu kan biasanya obat yang dimasukkan itu sebelum sakit, berarti masih sehat divaksin. Nah kalau udah sakit bisa nggak disuntik vaksin? bisa tapi udah telat kali ya. Kan vaksin untuk mencegah, preventif. Mungkin Dokter lah lu tanya lebih yang Iya, biasa. kirain dokter lupa. Ombak besar terjang 13 rumah BPBD Kota Semarang masih menunggu laporan dari kelurahan. Nomor porsi haji bisa diwariskan jika meninggal atau sakit permanen. Itu nih info ya yang mau haji, nanti kalau udah buka itu kan haji itu kan nunggunya berpuluh-puluh tahun tuh, bisa 20 tahun. Terus kalau tiba-tiba si calon haji ini meninggal, nah itu bisa diwariskan buat orang lain, jadi nggak hangus, dia nggak harus anaknya nunggu 20 tahun lagi, lebih enak. Bagus lah ya kan. Iya, jadi banyak banget nih yang berpendapat lah tentang Habib Rizik udah jadi tersangka, dipanggil oleh pihak polisian, terus opini tentang meninggalnya pendukung atau pengikut yang 6 orang itu, banyak yang
ya berita simpang siur, bela ini bela itu bela ini bela itu, jadi kan kayak ribet gitu ya. Menurut lo gimana? Sebenarnya intinya gini loh, sekarang ini kan orang-orang kan banyak sekali yang punya pemikiran sendiri. Terus dia langsung menghujat ulama, menghujat Habib, siapapun. Kalau menurut saran gue sih, kita kan nggak ngerti ini politik ya. Mungkin di dalamnya Politik ada, gak ngerti awam mah. di dalamnya itu ada unsur politiknya, ada unsur apa kepentingan dan lain-lain, kita nggak pernah tahu. Jadi sebaiknya jangan suka menghujat ulama ataupun Habib. Dan positifnya kalau pikir-pikir ya, itu Habib Rizik itu punya pengikut sebanyak itu nggak gampang loh, nggak semua orang bisa loh. Coba gue tanya, misalnya ada pengikut setia, gue aja gue aja dibilang pengikut, paling haters juga ada. haters. Oh. Iya, kalau misalnya Ini bener-bener pengikut setia loh, bener-bener. Itu kalau nggak pinter banget tuh susah loh, nggak bakal semua orang bisa ngelakuin. Coba kalau misalnya penonton bisa nggak? Tapi positifnya gitu aja, jadi jangan terlalu suka, terlalu hujat. Jangan memecah belah agama Islam, karena nanti non Muslim melihatnya kok orang Islam saling menghujat ya, gitu. Kok orang Islam saling bermusuhan sih, ya gitu. apapun itu kan dia muslim juga ya. Kita pokoknya harus mengikuti aturan yang di negara ini, ya kita ikutin tanpa menghujat. Betul. Kayak gini loh ya, sekarang ini kan banyak tuh yang orang-orang yang udah hijrah pakai niqab ya. Itu pasti banyak yang ngatain. Iya ampun gitu banget sih, jangan radikal, jangan ini ntar jadi teroris gini-gini. Jangan bicara kayak gitu. Kenapa? Jangan menjudge, jangan vonis gitu ya. Karena bisa jadi setelah kita nanti di alam yang berbeda ya, ternyata dia itu kedudukan lebih mulia dari kita gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ngelakuin, mendingan diem aja. Itu kalau saran Diri kita belum tentu lebih sempurna gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang nanti akhirnya nanti akan ditimbang bagaimana, atau kita nanti malah di sana kondisinya di bawah, dia di atas. Jadi sebaiknya kalau emang tidak bisa melakukan hal yang baik, juga jangan melakukan hal yang buruk, sebaiknya diam aja gitu kalau menurut aku ya. Siap Bu Haja. Ini loh yang Bu Haja loh ini. Udah banyak baca buku dia. Aja karena ini, karena mondok. Mondok. Oh gitu tuh. Jadi ya udahlah, pokoknya jangan menjudge sesuatu yang memang kita tidak tahu hakikatnya ya. Betul. Kayak gini ya, ada ulama yang bercerai sama istrinya, terus dikata-katain sama orang itu. Sebenarnya balik-balik lagi, ujung-ujungnya dia juga manusia, ya kan? Dia juga manusia, dia juga, kita nggak pernah tahu di dalam rumah tangganya ada apa atau apa gitu. Biar gimana pun dia tetap manusia. Jadi kita juga sebaiknya jangan menghina lah gitu, jangan menghina ulama gitu. Kalau kita bisa lebih baik dari dia, misalnya kita bisa jihad atau apa ya mungkin. Cuma kalau misalnya kitanya cuma ngomongin doang, mending nggak usah. Lu setuju nggak kalau misalnya tentang poligami? Ini pertanyaan yang poligami ini memang harus banyak diketahui orang ya. Jadi gini, kalau aku ditanya setuju nggak sama poligami gitu ya, nah balik lagi, kita kan nggak pernah tahu kok bisa ada istri yang setuju suaminya poligami, ya kan? Ada yang istri pertamanya mencarikan pasangan buat si istri kedua. Tahu nggak kenapa sebabnya? Tahu nggak sebabnya apa? Ini berdasarkan pengalaman ya. Itu biasanya si suami itu punya kebutuhan yang super. Oh, tenaga kuda. Jadi istrinya nggak sanggup. Akhirnya istrinya mencarikan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Ada orang yang sampai pura-pura haid karena suaminya tuh punya tenaga super. Dan ada sekarang di berita loh yang 30 menit sekali. Serius? Dia belum Berarti 24 jam itu istrinya yang minta. Jadi 48. Jadi nih ada istrinya yang minta, berarti istrinya harus punya pasangan banyak dong. Makanya itu di berita ada ya dituliskan. Aku pernah baca. Suami menceraikan istri karena istri meminta jatah 30 menit sekali. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi lu sendiri gimana? Setuju enggak? Enggak, kalau gue nggak setuju. Karena gini,
balik-balik lagi kalau misalnya itu balik ke masa pasangan masing-masing. Kan lo tadi nanya ada orang yang bisa mau ya mungkin karena suami tenaga super, mungkin kalau suami gue punya tenaga super juga gue cariin kali. Beneran ya kan, lu pasti nggak bakal sanggup deh sehari minta 3 kali gitu misalnya. Sanggup nggak sehari minta 3 kali? Ya kan, atau cerai gitu, bedaannya gitu, cerai atau gimana gitu kan. Tapi kan di Al-Quran kan boleh. Ya makanya itu kan sebenarnya kalau kamu bisa adil. Tapi namanya Itu manusia bisa nggak bakal bisa adil. Namanya manusia nggak akan bisa adil. Jadi itu sebenarnya kayak gini loh, Ray. Itu sebenarnya kayak skoci gitu. Kayak misalnya pilihan terakhir lah, pertolongan terakhir kalau udah darurat banget, itu keluar ayat itu gitu loh. Kalau menurut gue ya. Jadi lu boleh poligami asal lu bisa adil. Tapi karena manusia nggak bisa adil, jadi lu nggak bisa poligami. Tapi kalau lu udah nggak sanggup, itu ada ayatnya boleh poligami gitu loh, paham nggak? Jadi kayak urgent emergency lah ya. Nah itu satu. Yang kedua kayak misalnya gini ya, ada kan beberapa anggota-anggota kerajaan yang seperti punya istri 4 gitu kan. Itu kenapa? Kerajaan itu kan dimuliakan banget sama rakyatnya ya. Jadi kalau dia ngomong apapun itu istrinya nggak akan berani. Itu kan hitungannya berarti kan rakyatnya dia jadi istrinya. Itu raja itu kalau misalnya dia ngomong apapun istrinya nggak akan berani. Misalnya dia mau nikah terus bisa 100 loh istrinya. Selir juga. Selir bisa 100, makanya dibatasin jadi 4 gitu. Makanya kayak misalnya di negara tetangga gitu ya, yang kaya banget kerajaan itu kerajaan Brunei ini punya mobil sampai 5.000 loh. Lu bayangin, raja punya mobil sampai 5.000 dan Rolls Royce itu dibeli pelanggan utamanya itu yang terbaru kalau keluar mobil baru yang beli jadi kerajaan Brunei. Makanya dengan kebebasan yang seperti itu makanya dibatasin cuma boleh 4 karena kalau nggak dibatasin mungkin bisa harus ada limit ya maksimal ribuan kali. Gitu itu udah paling bagus ya. Apa? Ayat itu udah paling bagus lah ya. Ya, makanya dibilang kan sebenarnya semuanya itu kalau kita berpikir itu ada jawabannya. Betul tidak? Betul, Bu Haji. Jadi Bu Haji. Kan ini harinya lo. Jadi memang itu ayat yang yang dibilang istrinya 4 itu memang awalnya gitu. Karena pas raja-raja itu kan karena saking bebasnya istrinya tuh nggak bisa ngomong. Kalau lu mau gue cerai udah pulang jadi rakyat kan. Karena dia saking bebasnya dia bisa menikahi siapa saja gitu kan. Nah itu kalau karena dulu itu katanya istrinya raja apa gitu ya, pas zaman Nabi itu sampai 1.000 loh. Iya ribuan kan? Ribuan. Gila ya. Tercecer di mana-mana. Hari aja saya lupa loh punya istri di sana. Kan bisa. Hari aja udah 7. Kalau 1.000 ngebaginya gimana? Nah pasti ada yang terlupa. Berarti manggilnya semuanya sayang. Daripada ini kan ngapalin namanya satu-satu. Sayang 1, sayang 2, sayang 3. Bebek 1, bebek 2. Iya, ya ampun, gila. Gitu. Nah, menurut seorang Juwita Ratih yang sudah berkecimpung di dunia ibu rumah tangga, lu setuju gak kalau cewek itu harus matre? Gini loh ya. Balik-balik lagi kan ke orangnya masing-masing ya. Tapi sebenarnya setiap orang pasti kepengen aman. Paling safety, paling enggak misalnya ada orang nih yang jaga toko di supermarket, ditanya mau punya suami yang gimana? Nggak apa-apa, yang penting dia punya pekerjaan. Itu kan berarti dengan kata lain dia tiap bulan butuh gaji. Jaminan, jadi dia butuh pekerjaan tetap, nggak apa-apa aja yang penting pekerjaan tetap. Nah itu kan kalau misalnya mantannya dengar begitu, mantannya bilang dia matre. Padahal sebenarnya dia bukan matre, tapi dia itu kepengen butuh aman, safe gitu loh. Dia itu kepengen butuh dia butuh masa depan yang pasti gitu loh. Iya, jadi wajar ya. Karena kan setiap bulan anak-anak pasti butuh bayar sekolah, anak-anak pasti butuh beli susu, beli pampers, beli bayar listrik kan gitu. Tapi kalau misalnya punya suami tapi nggak ada pekerjaan gitu ya, cari pekerjaan dulu gitu. Itu kan bukan matre namanya. Iya betul. Ya kan? Sama makan nama cinta. Makan sambal pakai cinta. Kalau lu tipikal orang yang pilih jelek tapi kaya, apa
ganteng tapi miskin. Kalau gue ditanya dari awalnya dulu, ganteng apa jelek, gue pasti jelek, pilih jelek. Kenapa? Nggak normal ya. Lo tau nggak ada di TikTok cewek pas dia ketemu cowok jelek dia langsung gini, dia langsung kayak terpesona gitu. Serius? Sumpah gue langsung gue pengen lempar handphone lah. Jadi dia tuh terpesona sama cowok jelek. Dia suka sama cowok jelek. Nah, sudah masuk lo ya? Alasan? Sebenarnya gue bukan suka cowok jelek ya, cuman gue nggak suka cowok ganteng. Gitu ya. Kalau kita pergi nih kurang bulu Tapi mata. ada cowok jelek yang merasa ganteng. Mampus gak? Waduh. Dia jelek tapi dia merasa kayak orang terganteng di dunia gitu. Ada sih kayak gitu sih. Tapi kan tetap aja kan menurut kita dia nggak ganteng. Jadi kayak misalnya gini ya, lo punya suami muda, ganteng, kaya, gagah, terkenal, lu stres nggak? Coba gue tanya, stres nggak? Tapi lu punya suami lebih tua, gak ganteng-ganteng banget, biasa, pekerjaannya ya lumayan gitu, sedang-sedang aja. Lebih damai mana hidup lu, coba gue tanya? Tapi kan nggak menutup kemungkinan cowok yang seperti lu bilang yang tipe kedua itu dia juga selingkuh. Lah udah jelek, pekerjaan biasa, Itu sih gak terkenal, selingkuh juga. Enggak, ya itu sih kasih aja sama orang kalau emang kayak gitu. Udah deh ambil deh, gue udah mau ganti yang lain, gak usah tinggal gitu kan. Jadi kan nggak ini. Kalau coba punya suami yang Jadi artinya lu tenang ya kalaupun misalnya nggak pergi sama dia. nah, kalau ini kan stres kita nanti nih. Mana suami berondong, mana ganteng, mana lebih cakep. Pasti kan itu sebagai cewek ada rasa cemburu kan. Itu hal yang wajar lah. Kekhawatiran apalagi zaman sekarang kan. Kalau misalnya lu mendapati pasangan lu selingkuh, apa yang lu lakukan? Kalau mendapati pasangan selingkuh ya balik-balik lagi sebenarnya ke situasi yang ada. Kadang-kadang gini ya, ini kalau gue ngomongin diri sendiri mungkin gue nggak terima gitu ya. Gue lebih kalau selingkuhnya ternyata parah udah gue nggak bisa terima gitu. Tapi balik-balik lagi, kalau misalnya pada saat kondisi itu kan orang-orang itu ngomongin orang-orang juga ya. Ada temen kayak gitu, pas suaminya minta bujuk akhirnya mau lagi. Balik lagi, maafin. Iya, begitu lagi. Cuma kalau misalnya di posisi gue kayak gitu, terus berulang-ulang kali gue sih udah gak mau. Oh, berarti kalau selingkuhnya baru pertama kali lu kasih kesempatan. Mungkin kalau pertama kali kasih kesempatan, cuma kalau udah kedua ketiga itu namanya habit. Udah. Pas suami boleh katanya kalau sekali mau. Stres nanti kita daripada kita cepet mati kan, mendingan cari yang lain. Gitu. Sebenarnya balik-balik lagi pokoknya kalau mau menikah nih ya, buat pasangan yang mau menikah harus benar-benar dicari tahu pasangannya. Ya, yang terburu-buru ya. Baik apa enggak, rajin ibadah apa enggak gitu. Karena kalau misalnya agamanya udah bagus, paling nggak ada yang buat ngapain lah. Iya, takut lah sama Allah gitu kan. Jadi mau ngelakuin apa-apa dia jadi punya iman yang kuat gitu, yang penting iman. Dan satu pesan dari aku, semua cowok tuh sama. Dalam hal Misalnya kita mau ganti berapa kali pun ya, misalnya sekali dapatnya ini mulu, aduh suami gue gini banyak kekurangan ini, udah gak ganti yang lain, tapi ganti yang lain sama aja. Nah begitupun dengan laki-laki. Misalnya laki-laki bilang, aduh bini gue cerewet nih, bini gue begini terus dia ganti yang lain, emang lebih enak. Yang ada nemuin beda versi aja, beda casingnya doang beda aja. casing, dan itu sama-sama nyusahin. Perempuan sama-sama nyusahin semua, laki-laki sama-sama nyebelin di mana-mana. Jadi sebenarnya udah telan aja gitu. Kalau udah rumah tangga ya udah telan aja lah gitu kan. Mau diganti sampai berapa kali, menurut gue sih sebenarnya sama aja. Kecuali kalau memang nggak mau ribet ya jadi single. Kalau lu punya tips nggak untuk mengatasi kebosanan dalam berumah tangga, kejenuhan? Balik-balik gini ya, namanya manusia itu kan pasti ada rasa jenuh, udah pasti. Nah, kalau dari diri gue sendiri ya, misal dari diri gue sendiri, gue pertama kali yang gue pikirin udahlah mikirin anak gitu ya. Ya udah kita mikirin anak, terus kita juga ningkatin ibadah. Jadi kita dengan kita punya agama iman yang bagus, berarti kita mikir oh ya udah dengan berumah tangga kita dengan beribadah juga gitu loh. Jadi
diarahinnya berumah tangga itu sama dengan ibadah. Iya. Jadi jangan bosan lah ya. Kecuali kalau punya suami bule gitu ya. Kan kalau bule itu kan penuh dengan kejutan dan romantis gitu kan. Jadi kita kalau udah bosan-bosan tiba-tiba dikasih kejutan, hadiah. You dinner tiba-tiba, terus tiap hari Sesuatu muji. yang baru lah ya. Nah, tiap hari muji, kita dihargai, tapi setiap tadi kan balik-balik lagi. Emang kawin sama bule pasti enak. Kan ada nggak enaknya pasti. Ya kan, dengan Itu lu tim kebebasan Indonesia dia. ya? Gue Indonesian sih boy. fleksibel. Tapi lu sudah bule loh. Iya, sekarang. Emang kalau kata bule ketemu gue mati-mati mas. Gue pernah loh naik lift. Pernah pacaran sama bule? Enggak, belum pernah. Gue pernah naik lift sama mertua gue loh. Gue lagi kondangan. Waktu itu gue masih punya anak satu kan langsing banget kan. Gue pergi sama mertua gue, ada suami gue. Terus datanglah bule dua. Dipikir gue tuh anaknya kali ya, anaknya si mertua gue ya. Jadi anak mertua gue punya anak dua kali cewek cowok gitu ya. Jadi pas gue sama mertua, mungkin kalau Indonesia tuh mukanya baby face, jadi kelihatan mungkin masih SMA atau apa kuliah, padahal punya anak satu. Bule masuk tau gak dia begini. Ngeliatin dari apa yang mata, senyum-senyum sama gue, liatin bawah senyum-senyum. Akhirnya sampai mertua gue ngomong gini, tuh diliatin kamu tuh, emang kamu seleranya bule ya, bule tuh ngeliatin kamu kayak gitu. Jadi dikira nih gue anaknya dia kali. Tuh bule mau bener-bener ngeliatinnya gini-gini total hehehe gitu. Udah ini banget ya. Oh, udah frontal nyosor banget, banget ya. nyosor banget. Ya, berarti selera bule, tapi belum pernah pacaran. Kalau Ray suka sama bule ya? Enggak. Oriental. Indonesia aja. Korea. K-pop. BTS dong. Iya. Kita memberikan informasi semoga bermanfaat ya. Iya, pokoknya sharing. Iya, diambil aja yang bagusnya, yang Positif aja. Oke deh, kita makan dulu ya. Jangan lupa subscribe ya, Jui Karif. Tetap ya, Mak. Sama Instagram ada di tempatnya Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.